Shalom, selamat pagi semuanya. Sekali lagi kurang semangat. Shalom, selamat pagi semuanya. Oke, keren. Puji Tuhan, kita sudah tiba di sekolah dalam keadaan selamat ya. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk memulai renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami memanggil nama-Mu Tuhan Yesus yang baik pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu bagi hidup kami, sehingga kami boleh kembali datang ke sekolah pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat dan penuh dengan sukacita. Sebelum kami memulai segala sesuatunya Tuhan, kami mau datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur kami, dan kami juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, dan kiranya Engkau juga hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdiri, kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Kita mau katakan hari ini kita merasa bahagia ya. Yuk, sambil tepuk tangan. Rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandeng temannya sebelah kiri kanan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi lebih semangat, katakan. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, silakan duduk kembali. Kita siapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita angkat lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau disenangkan atas puji-pujian kami, dan saat ini kami mau membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Tapi sebelum itu, untuk sebulan ke depan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema besar, yaitu nasionalisme. Ya, apa sih nasionalisme itu, Pak Iman? Nasionalisme itu adalah rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara kita. Ya, nasionalisme itu adalah sikap kasih kita atau empati kita kepada bangsa dan negara kita. Ya, jadi kalau ditanya nasionalisme itu apa? Rasa cinta kepada tanah air atau bangsa dan negara. Untuk hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari Hakim-Hakim, pasalnya yang ketiga ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Yang bawa Alkitab boleh membuka Alkitabnya, di layar juga sudah tertulis. Pak Iman akan membacakan bagi kita semua. Ayat 12. Tetapi orang Israel kembali melakukan yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan membuat Eglon, raja Moab, berkuasa atas Israel, sebab mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 13. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu maju dan mengalahkan orang Israel. Kota pohon kurma mereka duduki. Ya, anak-anak, tema kita untuk hari ini adalah Allah menegur bangsa Israel. Loh, Pak Iman, kenapa kok ditegur? Apa yang mereka lakukan? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Tapi sebelum itu, apakah anak-anak mengingat bahwa bulan Oktober kemarin itu terjadi beberapa peristiwa penting di bangsa dan negara kita? Setidaknya ada dua peristiwa penting yang Pak Iman ingat, ya. Yaitu pertama, pelantikan presiden yang baru. Ya, tanggal 20 Oktober kemarin kita melantik, bukan kita sih yang melantik, presiden baru dilantik. Ya, presiden itu yang akan memimpin negara kita selama 5 tahun ke depan. Ada yang tahu namanya siapa presiden kita? Ya, Bapak Prabowo Subianto, dan wakil presiden kita Bapak Gibran Rakabuming. Nah, anak-anak, kemudian peristiwa penting kedua yang Pak Iman ingat akan bangsa kita yang terjadi selama bulan kemarin adalah peristiwa Sumpah Pemuda, ya, yang terjadi, yang dilaksanakan atau yang diperingati
tanggal 28 Oktober kemarin. Nah, anak-anak, peristiwa-peristiwa itu menunjukkan bahwa kita ini adalah suatu bangsa, suatu kesatuan yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya bahwa bangsa kita masih ada sampai sekarang, itu semua karena kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Namun anak-anak, berkaitan dengan renungan kita hari ini, bangsa Israel justru malah ditegur oleh Tuhan. Ya, tidak hanya ditegur, di dalam ayat yang barusan kita baca, bangsa Israel bahkan dikatakan seperti dihukum oleh Tuhan. Kenapa mereka dihukum? Karena orang-orang Israel atau rakyat orang Israel, warga negaranya orang Israel pada saat itu, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menghukum mereka dengan cara apa? Mereka dijajah sama yang namanya tadi Raja Eglon, raja orang Moab. Serem ya, bangsanya dijajah terus rakyatnya pasti sangat menderita, anak-anak. Tetapi ini semua terjadi sebagai konsekuensi karena bangsa Israel pada waktu itu tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, anak-anak, tentu ini peristiwa yang sangat-sangat menakutkan ya. Dan kita juga sebagai warga negara Indonesia tidak mau hal ini terjadi bagi bangsa kita. Nah, bagaimana caranya supaya hal ini tidak terjadi bagi bangsa kita, Pak Yuman? Bangsa kita ditegur Tuhan, dihukum sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan apa yang benar dan yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Selama kita hidup menaati firman Tuhan, maka Tuhan akan selalu disenangkan oleh kehidupan kita dan kita akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Begitu juga dengan bangsa kita. Ya, bangsa kita yang besar ini, bangsa Indonesia, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini dalam keadaan yang cukup baik ya. Meskipun tidak segala sesuatunya berjalan dengan baik, tapi kita boleh melihat bahwa Tuhan telah memberkati bangsa kita. Nah, oleh karena itu sama-sama mari kita merenungkan. Mari kita ingat-ingat, sudahkah bangsa kita melakukan yang baik di mata Tuhan? Atau ada beberapa hal yang masih tidak baik di mata Tuhan? Contoh, perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, terjadi permusuhan, terjadi perpecahan di suatu negara, di negara kita. Apakah masih terjadi seperti itu? Mari kita renungkan bersama. Dan yang kedua, mari kita renungkan sebagai warga negara Indonesia, sudahkah kita melakukan yang benar? Kita semua, anak-anak dan guru-guru, Pak Yuman juga adalah warga negara Indonesia. Sudahkah kita melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan? Ayo, kalau belum, mari kita sama-sama lakukan yang benar agar murka Tuhan tidak terjadi atas bangsa kita. Amin. Firman Tuhan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa atas bangsa kami Tuhan, dan kami percaya Engkau selalu melindungi dan menuntun bangsa kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menjadi orang-orang yang baik, menjadi teladan yang baik di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada, supaya dimanapun kami berada Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Inilah hidup kami Tuhan, kami serahkan sepanjang pembelajaran di hari ini ke dalam tangan-Mu.
Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan sukacita dalam mengerjakan segala sesuatunya. Kami memohon ampun untuk segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami lakukan setiap waktu. Kiranya Engkau mengampuni dan berkenan menyucikan kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.